Assalamualaikum sahabat. Bayangkan, seseorang yang punya kekayaan begitu luar biasa, sampai kuncinya saja harus dipikul oleh beberapa orang kuat. Tapi dalam sekejap, bumi menelannya hidup-hidup. Siapa dia? Dialah Qarun, manusia super kaya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tapi bagaimana bisa kekayaan yang begitu besar justru menjadi sebab kehancurannya? Yuk, kita kupas kisah luar biasa ini yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Satu, siapa Qarun sebenarnya? Di zaman Nabi Musa alaihissalam, hidup seorang laki-laki bernama Qarun. Ia bukan orang asing bagi Bani Israel. Bahkan sebagian ulama tafsir menyebut Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Ia berasal dari keluarga yang sama, dari keturunan yang Allah muliakan dengan risalah dan wahyu. Namun sayangnya, nasib Qarun tidak semulia keturunannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Awalnya Qarun bukanlah sosok yang jahat. Dulu ia dikenal sebagai seorang ahli Taurat, orang yang paham agama, beribadah, dan disegani di kalangan Bani Israel. Tapi hidupnya berubah saat Allah menguji dia dengan harta yang melimpah ruah. Satu demi satu, gudang kekayaannya bertambah. Kunci-kunci peti hartanya saja disebutkan terlalu berat, dipikul oleh sekelompok orang kuat. Bayangkan, bukan isi petinya yang berat, tapi kuncinya saja sudah luar biasa beratnya. Begitu banyak gudang, begitu banyak harta, sampai manusia yang dulu berilmu itu mulai buta oleh kemewahan dunia. Dan disinilah titik balik Qarun terjadi. Saat hartanya terus bertambah, iman dan tawadunya justru menurun. Ia mulai merasa bahwa semua yang ia miliki bukan karena anugerah Allah, tapi karena kepintarannya, bisnisnya, dan kerja kerasnya sendiri. Qarun dengan sombong berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini hanyalah karena ilmu yang ada padaku. Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, maksud ilmu yang ada padaku adalah Qarun merasa punya keahlian khusus dalam berdagang dan mengelola harta, seolah-olah ia berhasil karena dirinya sendiri, bukan karena Allah. Ia lupa bahwa segala rezeki, bahkan kemampuan untuk berusaha, semuanya adalah karunia dari Allah semata. Dari sinilah kesombongan Qarun mulai tumbuh. Ia mulai memandang rendah orang lain, menolak nasihat kaum beriman, dan tenggelam dalam kemewahan yang membuatnya lupa akhirat. Betapa berbahayanya kesombongan ketika disertai harta, karena ia bisa membuat hati yang dulu lembut menjadi keras, dan mata yang dulu jernih menjadi buta terhadap kebenaran. Maka sejak itulah, Qarun tidak lagi dikenal sebagai orang saleh, tapi sebagai simbol kesombongan. Ia adalah contoh nyata bagaimana kekayaan bisa menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada kemiskinan bila tidak disertai rasa syukur dan iman yang kokoh. Dan dari sinilah kehancuran Qarun perlahan dimulai. Terkadang ujian terbesar bukan datang saat kita kekurangan, tapi saat kita diberi segalanya. 2. Kekayaan yang membutakan. Seiring waktu, kekayaan Qarun semakin melimpah. Gudang-gudang hartanya penuh dengan emas, perak, dan permata. Dalam tafsir disebutkan, bahkan kunci-kunci peti hartanya saja harus dipikul oleh beberapa orang kuat. Tapi sayang, di saat hartanya naik, hatinya justru turun. Kesombongan mulai tumbuh, rasa syukur menghilang. Ketika kaumnya datang menasihatinya, mereka berkata, "Janganlah engkau terlalu bergembira dengan hartamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Quran Surah Al-Qasas ayat 76.
Mereka mengingatkan agar Qarun tetap rendah hati dan menggunakan kekayaannya di jalan Allah. Tapi Qarun menolak. Ia malah berkata sombong, "Sesungguhnya aku diberi harta ini hanyalah karena ilmu yang ada padaku." Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Ia merasa sukses karena kecerdasan dan usahanya sendiri, bukan karena karunia Allah. Lalu suatu hari, Qarun keluar menampakkan dirinya di hadapan orang banyak, mengenakan pakaian mewah, dihiasi emas dan perhiasan yang berkilau. Orang-orang yang melihatnya berkata penuh iri, "Aduhai, alangkah baiknya jika kita memiliki seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguh, dia benar-benar orang yang beruntung." Quran Surah Al-Qasas ayat 79. Tapi orang-orang berilmu menjawab, "Celaka kalian, pahala Allah jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh." Quran Surah Al-Qasas ayat 80. Kekayaan yang seharusnya menjadi nikmat malah menjadi ujian besar. Qarun tidak sadar bahwa harta yang membuatnya bangga justru sedang menggali lubang kehancurannya sendiri. Kadang ujian terbesar bukan ketika kita miskin, tapi saat Allah memberi segalanya, lalu kita lupa kepadanya. Tiga, azab yang menelan keangkuhan. Hari itu datang, hari ketika kesombongan Qarun mencapai puncaknya dan keadilan Allah pun turun. Qarun keluar di hadapan kaumnya dengan pakaian terindahnya, penuh kebanggaan, menantang langit dan memamerkan kemewahan yang membuat banyak orang terpana. Tapi di saat yang sama, Allah memperlihatkan bahwa tidak ada kekuasaan yang bisa menandinginya. Allah berfirman, "Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi." Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Dalam sekejap, bumi bergetar. Tanah di bawah kaki Qarun retak, bergulung, dan menelan dirinya bersama seluruh hartanya. Rumah-rumahnya, gudang-gudangnya, dan kekayaan yang dulu dibanggakannya, semuanya lenyap ditelan bumi. Tidak ada pengawal yang bisa menolong, tidak ada harta yang bisa menebus. Semua hilang, hanya dalam hitungan detik. Orang-orang yang dulu mengagumi Qarun kini berdiri gemetar, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kesombongan dibalas dengan kehinaan. Mereka pun berkata penuh penyesalan, "Aduhai, ternyata Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kita, pasti kita pun dibenamkan seperti Qarun." Quran Surah Al-Qasas ayat 82. Dan sejak saat itu, nama Qarun menjadi simbol bagi orang yang tertipu oleh dunia. Ia memiliki segalanya, tapi kehilangan yang paling penting, ridha Allah dan keselamatan akhirat. Ketika manusia lupa bahwa semua milik Allah, maka Allah bisa mengambilnya kapanpun Ia mau, bahkan dengan cara yang tak pernah kita duga. Kisah Qarun bukan sekadar cerita masa lalu, tapi peringatan abadi buat kita, bahwa harta, jabatan, dan kesuksesan bukan tanda cinta Allah, kalau semua itu malah menjauhkan kita darinya. Nabi Muhammad bersabda, "Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya, hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2417, hadis sahih. Jadi, yuk jadikan kisah Qarun ini cermin untuk diri kita. Jangan biarkan harta membuat kita lupa siapa pemilik sejati semua kenikmatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti Qarun, tapi jadilah orang yang bersyukur. Karena kekayaan sejati bukan banyaknya harta, tapi hati yang selalu merasa cukup. Jangan lupa share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.